Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai anak-anak bapak sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita semangat untuk terus belajar. Pada hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran bahasa Arab. Apa yang akan kita pelajari? Mari kita saksikan tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya. Kita masih di bab 1 yaitu Ra'sus Sanatil Hijriyah atau tahun baru Hijriyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar atau memahami teks tentang tahun baru Hijriyah. Kali ini kita akan menuju ke kaidah bahasa Arab, yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Di kelas 8 kita telah belajar bahwasanya fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada berbagai macam. Yang pertama ada al-fi'lu al-madhi, kemudian al-fi'lu al-mudhari, kemudian fi'lul amri. Al-fi'lu al-madhi adalah kata kerja yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya dhahaba. Dhahaba artinya pergi, karena ini bentuknya fi'lul madhi atau al-fi'lu al-madhi, maka artinya telah pergi. Kemudian al-fi'lu al-mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya yadhhabu. Yadhhabu artinya pergi juga. Cuma karena ini al-fi'lu al-mudhari, maka artinya ini sedang terjadi atau akan terjadi. Sedangkan fi'lul amri ini belum kita pelajari, yaitu kata perintah, kata kerja perintah. Contohnya idhabnya pergilah. Di kelas 7 dan kelas 8 kita telah mempelajari banyak sekali tentang ini al-fi'lu al-mudhari, termasuk tentang perubahan fi'il atau kata kerja yang bentuknya al-fi'lu al-mudhari. Perubahan bentuk fi'il tersebut tergantung kepada yang mengerjakan. Contohnya di sini, jika yang mengerjakan ini huwa atau dia laki-laki, maka bentuk fi'il atau kata kerjanya itu yadhabu. Jika yang mengerjakan dia atau dia perempuan, maka berubah menjadi tadhabu. Jika yang mengerjakannya ini anta atau kamu laki-laki, maka bentuk fi'ilnya berubah menjadi tadhabu. Dan jika yang mengerjakan ini anti, maka bentuk fi'ilnya ini berubah menjadi tadhabina. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tasriful fi'li al-madhi atau perubahan bentuk fi'il madhi. Jika di kelas 8 kita mempelajari tentang perubahan bentuk fi'il mudhari, maka di sini kita akan mempelajari perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Sebelumnya kita harus menghafal dulu di dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab, dan saya kira semuanya sudah hafal ya, karena di kelas 7 pun sudah dipelajari. Wa huma hum, hiya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tapi mungkin kita akan ulang lagi. Pertama ada kata ganti untuk orang ketiga. Ini kata ganti untuk orang ketiga laki-laki. Pertama huwa ini dia satu orang laki-laki. Kemudian huma ini dia dua orang. Kalau dua orang ya mereka mungkin ya. Mereka dua orang laki-laki. Kemudian hum ini mereka tiga ke atas laki-laki. Kemudian ini untuk perempuannya hiya. Hiya ini artinya dia perempuan satu orang. Kemudian huma ini artinya mereka dua orang perempuan. Kemudian hunna ini mereka tiga ke atas perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua ini untuk laki-laki. Pertama anta artinya apa?
kamu laki-laki 1 orang, antuma artinya kalian 2 orang untuk laki-laki, kemudian antum kalian 3 ke atas untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya ini pertama anti artinya kamu perempuan 1 orang, kemudian antuma ini kalian 2 orang untuk perempuan, dan antuna kalian 3 orang ke atas untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang pertama ana ini artinya saya, dan nahnu artinya kita. Ini laki-laki maupun perempuan sama memakai ana dan nah. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perubahan fi'il madhi atau kata kerja lampau menurut yang mengerjakan atau yang melakukan. Pertama, mungkin kita akan kasih contoh fa'ala. Fa'ala ini biasa kita pakai untuk wazan. Wazan ini sudah dipelajari di kelas 8 ya. Nah, kalau artinya dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut mengerjakan fa'ala ini. Nah, jika yang mengerjakannya ini huwa atau dia laki-laki 1 orang ini, maka fi'il madhinya ini fa'ala. Artinya ini dia dalam bentuk asli atau tidak ada huruf tambahan. Kemudian jika yang mengerjakannya huma atau dia laki-laki 2 orang, maka berubah menjadi fa'ala ditambah di akhirnya ini alif menjadi panjang fa'ala. Terus jika yang mengerjakannya ini hum atau mereka laki-laki lebih dari 2 orang atau 3 ke atas, maka berubah menjadi fa'alu ditambah waw sukun menjadi panjang fa'alu. Kemudian jika yang mengerjakannya hiya yaitu dia untuk perempuan 1 orang, maka berubah menjadi fa'alat ditambah di akhirnya ini tak sakinah atau tak sukun fa'alat. Kemudian jika yang mengerjakannya nih dia huma, dia perempuan 2 orang, maka berubah menjadi fa'alata. Nah, tak fa'alat ini ditambah alif menjadi fa'alata. Kemudian jika yang mengerjakannya ini hunna ini mereka 3 ke atas atau lebih dari 2 orang untuk perempuan, maka berubah menjadi fa'alna tambah na di ujungnya, dan lamnya ini sukun, huruf akhirnya jadi sukun fa'alna. Kemudian jika yang mengerjakannya ini anta atau kamu laki-laki 1 orang, maka berubah menjadi fa'alta ditambah ta di ujungnya, dan jangan lupa sukun dulu nih, huruf terakhirnya menjadi sukun dulu fa'alta. Kemudian jika yang mengerjakannya ini antuma ini berarti kamu laki-laki berdua ya, berubah menjadi fa'altuma ditambah tuma di ujung. Kemudian jika antum ini kalian laki-laki, maka berubah menjadi fa'altum ditambah tum di akhirnya ini. Kemudian jika anti atau kamu perempuan 1 orang, maka berubah menjadi fa'alti. Kalau laki-laki fa'alta ditambah ta, kalau perempuan fa'alti ditambah ti. Kalau antuma nih kamu berdua ya, kalian berdua untuk perempuan, maka berubah menjadi fa'altuma. Kalau ini sama laki-laki sama perempuan, untuk 2 orang nih fa'altuma ditambah tuma. Kemudian jika yang mengerjakannya ini antunna ini kalian 3 orang atau lebih dari 2 orang untuk perempuan, berubah menjadi fa'altunna ditambah tunna di ujungnya. Nah, kemudian ini untuk anak. Kalau misalkan yang mengerjakannya ini anak atau saya, maka berubah menjadi fa'altu ditambah tu di ujungnya. Kemudian kalau misalkan yang mengerjakannya ini nahnu atau kita, maka berubah menjadi fa'alna ditambah na di akhirnya. Jangan lupa ini panjang ya, fa'alna. Kalau pendek nanti ketukar sama ini fa'alna. Oke, kita ulangi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini dia, setiap domir atau setiap kata ganti ini nanti fi'il madhinya ini akan berubah. Nah, ini disebut tasriful fi'il madhi atau perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Jadi perubahannya itu terjadi di ujungnya. Kalau misalkan fi'il mudhari kemarin perubahan terjadi di awal, huruf awal, kemudian jika di al-fi'il madhi atau di kata kerja lampau ini yang berubah ini di ujungnya. Nah, ini
diperhatikan. Coba kita akan praktekkan di kata kerja yang lainnya. Coba kita praktekkan di dhahaba. Dhahaba ini artinya pergi. Pertama, jika yang mengerjakannya Ahmad. Ahmad ini kan orang ketiga ya. Orang ketiga, satu orang laki-laki. Jika kita ubah ke domir atau kata ganti, maka Ahmad ini huwa atau dia, laki-laki satu orang kan. Jika huwa, maka al-fi'lul madhinya atau kata kerja lampaunya ini masih asli, jadi tidak ada tambahan. Maka kalau begitu Ahmad pergi berarti Ahmad dhahaba di asli. Kita lanjutkan, kita lengkapi kalimatnya. Ahmad dhahaba ilal madrasati. Ahmad telah pergi ke sekolah. Kemudian jika yang mengerjakannya dua orang nih, Ahmad sama Ali. Ahmad wa Ali. Ahmad dan Ali. Dua orang berarti kalau kita ubah ke domir jadi huma. Kalau huma berarti al-fi'lul madhinya ini ditambah alif di ujungnya jadi panjang. Maka Ahmad, kalau Ahmad dhahaba, Ahmad wa Ali ditambah alif di ujungnya menjadi dhahaba ilal madrasati. Ahmad dan Ali pergi ke madrasah atau sekolah. Kemudian jika yang mengerjakan ini at-tulabu. Nah, at-tulabu ini apa? At-tulabu ini bentuk jama dari tolibun. Kalau tolib ini siswa satu orang, kalau at-tulabu ini siswanya nih 3 ke atas. At-tulabu, kalau at-tulabu kita ubah ke domir maka dia hum. Nah, hum, jika hum al-fi'lul madhinya ini ditambah waw sukun jadi apa coba? Dhahaba, Ahmad dhahaba. Kalau at-tulabu tambah waw sukun menjadi dhahabu. At-tulabu dhahabu ilal madrasati. Siswa-siswa itu pergi atau telah pergi ke sekolah. Pahami, kemudian hafalkan dan dipraktekkan lalu dibiasakan. Insya Allah kalau sudah terbiasa, ketika kalian berbicara tidak usah mikir lagi karena udah otomatis. Contohnya jika kalian ingin mengatakan kalian kemarin meninggalkan kelas, antum tarok apa ya, tarok tuna, itu kalau belum terbiasa. Kalau udah biasa langsung aja otomatis antum taroktum al-fasl gitu. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami. Syukran, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.